Kisah asal-usul zakat fitrah di bulan Ramadan. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim. Mengerikan sekali azab orang yang tak mau membayar zakat. Dikisahkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dahulu di masa Nabi ada seorang lelaki yang meninggal dunia. Nabi Muhammad lantas datang untuk menyolatinya. Namun tiba-tiba kain kafan si mayit bergerak-gerak. Nabi lalu memeriksanya, dan sungguh mengejutkan, ternyata di dalamnya ada seekor ular yang sedang menghisap darah dan memakan daging si mayit. Melihat hal itu, sahabat Abu Bakar lantas hendak memukul ular itu. Namun anehnya, ular itu bisa berbicara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wahai Abu Bakar, mengapa aku hendak kau pukul? Padahal aku tak berdosa dan aku diperintah melakukan pekerjaan ini. Allah memerintahkanku mengazab orang ini sampai hari kiamat. Bertanyalah Abu Bakar, apa kesalahan-kesalahannya? Ular menjawab, dia punya 3 kesalahan. Yang pertama meninggalkan sholat, yang kedua tak mau berzakat, dan yang ketiga tak mau mendengarkan perkataan ulama. Na'udzubillah min dzalik. Dikisahkan juga, dahulu ada seorang sahabat Nabi bernama Sa'labah bin Hatib al-Ansori. Ia awalnya dikenal sebagai orang miskin. Meski begitu, kemiskinannya tak menghalanginya untuk rajin beribadah kepada Allah. Namun suatu ketika, ia ingin menjadi orang kaya. Maka datanglah ia menghadap Nabi untuk meminta didoakan agar segera kaya. Setelah menghadap memohon doa, Nabi lantas menasihati Sa'labah agar lebih baik bersyukur dengan harta sedikit daripada berharta tapi tak bersyukur. Sa'labah terus berupaya meminta didoakan Nabi agar hartanya banyak, karena Sa'labah tahu jikalau doa Nabi sangat mustajab. Namun Nabi terus mengingatkan Sa'labah agar bersyukur dengan nikmat yang ada. Nabi saja tidak kaya raya, padahal jikalau saja Nabi mau meminta kaya pun pasti Allah kabulkan. Sa'labah lantas terus membujuk Nabi agar didoakan. Ia juga berjanji jika kaya, kelak ia akan menyisihkan dan memberikan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Lalu Nabi bersedia mendoakan Sa'labah. Ya Allah, berikanlah harta kepada Sa'labah. Dan kemudian Allah SWT mengabulkan doa Nabi. Allah SWT kemudian memberikan harta kepada Sa'labah. Awalnya Sa'labah hanya memiliki seekor kambing. Kemudian kambing itu berkembang biak menjadi banyak. Kesibukan Sa'labah pun kini semakin bertambah untuk mengurus ternaknya, hingga ia hanya sempat sholat berjamaah di waktu zuhur dan asar saja. Adapun sholat lainnya ia tak sempat berjamaah. Setelah waktu demi waktu, ternak kambing Sa'labah semakin membludak. Kemudian karena kesibukannya, ia lalu berani meninggalkan sholat berjamaah, bahkan sholat Jumat juga ditinggalkan. Mendapati Sa'labah yang tak terlihat beribadah lagi, Nabi lantas bertanya kepada para sahabatnya tentang kondisi Sa'labah sekarang. Para sahabat lalu menjelaskan bahwa sekarang Sa'labah sibuk mengurus kambingnya yang sudah bertambah banyak, padahal awalnya ia cuma punya 1 kambing. Kemudian, setelah itu Nabi mengirim 2 utusan untuk mengambil zakat dari Sa'labah. Kedua utusan itu lalu melaksanakan perintah Nabi dan mendatangi rumah Sa'labah untuk menagih zakat dari harta ternaknya. Namun saat ditagih zakat, Sa'labah malah menolak untuk mengeluarkan zakat dan menganggap bahwa itu adalah tarikan jizyah atau pajak semata. Akhirnya, kedua utusan itu kembali menghadap Nabi dengan tangan kosong dan mengadukan sikap Sa'labah. Nabi sudah tahu akan hal itu. Nabi lantas berkata, celakalah kau wahai Sa'labah. Setelah peristiwa itu, kemudian turunlah wahyu surat At-Taubah ayat 75-78. Surah ini menyindir kelakuan Sa'labah yang lupa setelah diberi nikmat. Lalu ada kerabat Sa'labah yang mendengar tentang turunnya ayat ini. Alhasil, ia lalu memberitahukan hal itu kepada Sa'labah. Setelah diberitahu, barulah Sa'labah sadar dan bergegas mendatangi Nabi untuk membayar zakat. Sa'labah kemudian menghadap Nabi Muhammad dan memohon agar Nabi berkenan menerima zakatnya. Namun Nabi tak mau dan tak berkenan menerima zakat Sa'labah.
Akhirnya Sa'labah dirundung penyesalan karena zakatnya ditolak Nabi. Bahkan sampai Nabi wafat pun beliau enggan menerima zakat Sa'labah. Sa'labah juga berupaya mendatangi sahabat Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Namun mereka semua juga enggan menerima zakat dari Sa'labah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dihindarkan dari sifat gigih dan bakhil. Amin. Adapun sejarah asal-usul zakat berawal saat turunnya ayat tentang zakat kepada Nabi yang saat itu beliau masih berada di Makkah. Ada beberapa ayat Makkiyah yang mengandung lafal zakat. Di antaranya Quran Surat Ar-Rum ayat 39, Quran Surat An-Naml ayat 3, Quran Surat Luqman ayat 4, Quran Surat Al-Mu'minun ayat 4, Quran Surat Al-A'raf ayat 156, serta Quran Surat Fussilat ayat 7. Namun kala itu zakat belum disyariatkan. Barulah setelah Nabi berhijrah ke Yasrib atau Madinah, zakat barulah mulai dipraktikkan. Sebelum berlakunya zakat, di Mekah Islam sudah menanamkan sikap kesadaran bagi kaum muslimin tentang adanya hak orang lain dalam harta mereka. Sebagaimana keterangan dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 19, wa fi amwalim haqqul lisa'ili wal mahrum, ya artinya, dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, kemudian turunlah ayat-ayat tentang kewajiban zakat. Namun, ayat yang turun di Madinah ini berbeda dengan ayat yang turun di Makkah, di mana zakat sudah ada aturan teknisnya seperti tentang pengumpulan dan pembagian zakat. Adapun zakat ada dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Kewajiban zakat fitrah berlaku mulai 2 hari sebelum Idul Fitri tahun kedua Hijriah. Lalu di bulan Syawalnya muncul kewajiban zakat mal atau zakat harta. Lalu di tahun 9 Hijriah turunlah Quran Surat At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan siapa saja yang berhak menerima zakat. Di antara hikmah berzakat adalah untuk menghilangkan kemiskinan dan menumbuhkan kasih sayang. Jikalau zakat benar-benar dilakukan secara tepat, maka tentunya di bumi tidak ada lagi yang kemiskinan. Coba kita hitung berapa banyak umat Islam di dunia, lalu dikalikan semisal zakat fitrah berupa beras perorangan 1 sok, atau bila dikonversasi ke kilo jadi sekitar 2,8 kg. Tentu banyak sekali hasilnya. Itu baru saja zakat fitrah. Belum lagi ada zakat mal seperti perhiasan, perdagangan, pertanian, peternakan, uang, dan masih banyak lainnya. Rasulullah SAW bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan. Ya artinya, Islam dibangun di atas 5 hal. Kesaksian sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, melaksanakan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.